Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Mutia dengan NIM 1211012199 kelas PGA ISD semester 5. Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan terkait video yang pertama, yaitu tentang seorang guru melakukan kekerasan atau menampar seorang murid yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Tindakan kekerasan terhadap murid ini tidak dapat dibenarkan berdasarkan ajaran Islam, karena kekerasan seperti menampar tadi itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendorong pendekatan yang lembut, pengajaran yang sabar, dan membangun hubungan yang penuh kasih sayang antara guru dan murid. Misalnya nih, jika ada masalah atau ada salah murid, itu guru itu harus melakukan pendekatan yang lebih baik seperti pemahaman, mendidik dengan cara mendukung perkembangan positif murid. Lalu seorang pendidik ini merupakan teladan bagi anak didiknya. Nah, kepribadian positif pendidik ini harus dimiliki oleh seorang guru atau pendidik, karena bagaimanapun alasannya, sifat terpuji seorang pendidik ini harus lebih baik daripada anak didik, karena tugasnya seorang guru ini mengajar dan mendidik, sehingga tujuan anak didik ini yang memiliki sifat atau kepribadian tertentu itu akan tercapai. Nah, kedudukan seorang guru ini sebagai orang tua di kelas itu telah diungkapkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang bunyinya itu an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana lakum bimanzilatil walidi a'lamukum. Artinya Abu Hurairah itu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya aku terhadap kamu itu menduduki sebagai orang tua, aku mengajarkanmu. Nah, lalu kewajiban guru atau pendidik ini bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu yang dimilikinya, tapi juga memperlakukan peserta didik atau siswanya itu layaknya seperti anak sendiri dalam hal mencurahkan perhatian mereka ketika seorang pendidik ini berada di tempat-tempat belajar atau di kelas atau di sekolah. Nah, kewajiban pendidik ini juga bukan hanya sebagai pengajar yang menyampaikan ilmu yang dimilikinya, tapi juga memperlakukan anak didiknya ini seperti anak sendiri yang sudah saya bilang tadi. Jika misalnya seorang murid ini melakukan kesalahan, metode yang bisa seorang pendidik itu gunakan untuk menasihati seorang murid itu dengan cara melibatkan komunikasi terbuka, lalu kita memberikan pemahaman atas kesalahan murid ini, lalu memberikan nasihat dan menerapkan hukuman yang proporsional seperti tugas tambahan atau waktu istirahat. Guru bisa memberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahan, seperti dengan tetap memperhatikan keadilan dan kasih sayang terhadap murid tersebut. Lalu guru bisa memberikan pendidikan karakter seperti mendorong pembentukan karakter Islami melalui pengajaran nilai-nilai moral dan etika Islam. Lalu solusi yang terakhir yaitu solusi damai, seperti mendorong penyelesaian konflik atau masalah melalui dialog dengan secara lembut, terus mengedepankan sikap adil dan pemaafan, dan tidak bersikap kasar seperti berita yang telah terjadi di Boyolali, Jawa Tengah tersebut. Lalu seorang guru ini memang penting untuk memahami prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam, bagaimana cara mengajar di dalam Islam, lalu menerapkannya secara bijaksana dalam memberikan hukuman atau menasihati seorang murid jika seorang murid ini terdapat atau melakukan kesalahan. Lalu terkait video yang kedua, yaitu seorang murid bertindak kasar, menendang dan mencaci maki guru yang terjadi di Sumatera Barat. Nah,
dalam Islam tindakan kekerasan terhadap guru itu sangat tidak dianjurkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menekankan penghormatan terhadap orang yang telah memberikan kita ilmu. Bunyi hadisnya itu yang artinya barang siapa yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak menghormati yang tua, itu bukan termasuk golonganku. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, lalu jika seorang murid ini melakukan kekerasan terhadap guru, metode atau pendekatan yang baik adalah seorang guru ini mencari pemahaman atas penyebab perilaku tersebut dan berusaha juga mendidik dengan kasih sayang serta memperbaiki perilaku yang salah tersebut sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya adab dan penghargaan terhadap ilmu dan pengajar. Lalu peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam ini ialah anak yang sedang tumbuh dan berkembang, baik itu secara fisik, psikis, sosial, dan religius dalam mengarungi hidup di dunia dan akhirat. Lalu seorang murid ini ialah orang yang belum dewasa dan sedang mengalami masa perkembangan. Karena seorang murid ini masih di masa perkembangan dan belum dewasa, maka perlu orang lain untuk membimbing dirinya agar menjadi dewasa. Salah satunya, contohnya memerintahkan sholat. Orang tuanya juga harus membimbing murid ketika sedang di rumah. Nah, nilai-nilai perilaku manusia terhadap Tuhan itu seperti meliputi taat kepada Tuhan, syukur, ikhlas, sabar, lalu tawakal. Nah, ketika seorang murid ini sudah memiliki nilai-nilai keislaman di dalam dirinya, maka insya Allah itu tidak akan ada sifat-sifat kasar terhadap guru yang seperti yang telah terjadi di Sumbar, yaitu seorang murid ini melakukan kekerasan dan mencaci maki seorang guru. Maka pentingnya pendidikan Islam atau nilai-nilai ketaatan, kereligiusan yang tertanam kepada murid.